Bagaimana kalian menceritakan perasaan kalian? Nangis semuanya. Sepak bola bukan tentang agama gitu, jadi semua agama itu bisa ikut sepak bola. Kita pasti sangat kecewa. Yang ingin kita tunjukkan di Piala Dunia ini sirna aja. Tapi masyarakat Indonesia, mimpi orang tua kita harus hilang begitu saja. Kita nggak ngerti, politik itu kita nggak ngerti. Kita cuma di sini mau main bola, mau tanding. Karena hal sepele itu kita tidak bisa main. Rossi, Sabtu, 1 April, pukul 10 malam di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Kami perbarui informasi Anda dalam Kompas Update pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Putri Oktaviani. Bangunan warung makan yang belum selesai pembangunannya di Klaten, Jawa Tengah roboh dan menimpa 4 pekerja. Bangunan yang belum selesai pengerjaannya roboh setelah diempas angin kencang saat hujan deras mengguyur. Saat bangunan limasan roboh, sejumlah pekerja tengah berada di bawahnya. Akibatnya, 4 pekerja tertimpa material bangunan, mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Tetaplah di Kompas TV, Saudara. Setelah ini ada Kompas Malam bersama Yasir Neneama. Saya Putri Oktaviani, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Ada kebersamaan dan tradisi sehat yang tak pernah berubah. Buka puasa dengan kebaikan air kelapa. Hydro Coco, air kelapa asli bantu jaga imun tubuh. Hydro Coco. Rasa lapar saat puasa kadang naik kadang turun, tapi gula darah harus tetap stabil. Bersama Diabetasol, dengan Vita Digest-nya, kontrol gula darahku. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Bagaimana kalian menceritakan perasaan kalian? Nangis semuanya. Sepak bola bukan tentang agama gitu, jadi semua agama itu bisa ikut sepak bola. Kita pasti sangat kecewa. Yang ingin kita tunjukkan di Piala Dunia ini sirna aja. Tapi masyarakat Indonesia, mimpi orang tua kita harus hilang begitu saja. Kita nggak ngerti, politik itu kita nggak ngerti. Kita cuma di sini mau main bola, mau tanding. Karena hal sepele itu kita tidak bisa main. Rossi, Sabtu, 1 April, pukul 10 malam di Kompas TV. Gagal berlaga di Piala Dunia, pelatih timnas Sintayong resmi membubarkan tim nasional U20. PSSI menyatakan keputusan pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia murni keputusan tunggal FIFA dan bukan inisiatif PSSI ataupun pemerintah. Hati-hati penipuan berkedok perjalanan ibadah umroh. Masyarakat diminta untuk cermat dalam memilih agen perjalanan. Halo, selamat malam saudara, bagaimana kabar Anda? Salam jumpa di Kompas Malam. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga tentu saja menghadirkan sejumlah informasi yang menjadi pilihan kami sepanjang malam ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Yasir Neneama bersama Anda. Kita ke informasi pertama saudara, batal berlaga di Piala Dunia U20, pelatih timnas Sintayong menyebut tim nasional U20 dibubarkan. Kepastian dibubarkannya timnas U20 disampaikan oleh pelatih timnas Sintayong di tengah sesi latihan di Stadion Gelora Bung Karno pada siang tadi saudara. Piala Dunia U20 seharusnya menjadi ajang terakhir bagi timnas Indonesia U20. Karena setelah itu tidak ada lagi agenda untuk kategori usia tersebut. Tetapi ada kemungkinan pemain yang dianggap berpotensi disertakan ke dalam tim yang dipersiapkan tampil di SEA Games 2023 di Kamboja. 이제 20세 월드컵을 준비했던 선수들은 이 시간 이후로 이제 팀으로 다 돌아가고 각자
생활을 하는 해산이라고 보시면 되고. Presiden Joko Widodo menemui langsung timnas yang batal bertanding menyusul pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Joko Widodo datang ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta melihat langsung timnas U22 dan juga U20 saudara yang tengah berlatih. Selain mendapat keterangan mengenai perkembangan tim dari pelatih Sintayong, Joko Widodo juga mendengarkan curhatan dari Garuda Muda yang kecewa. Tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus berkepanjangan sehingga kita bisa mendapatkan sebuah tim nasional yang betul-betul siap. Karena kayak U20 ini karena masih muda, masih memiliki banyak kesempatan. Bisa nanti main di SEA Games, bisa main di Asian Games, masih bisa main di AFF, masih bisa main di Olimpiade 24. Saya kira kesempatan itu masih panjang, sehingga tadi saya sampaikan pada mereka jangan patah semangat. Saudara, PSSI menyatakan keputusan pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia murni keputusan tunggal FIFA dan bukan inisiatif PSSI ataupun pemerintah. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisa, menyatakan FIFA pasti sudah memiliki sejumlah pertimbangan sebelum akhirnya membatalkan status tuan rumah Indonesia. Ratu Tisa membantah PSSI yang berinisiatif untuk mundur dari Piala Dunia U20. Tisa juga mengajak masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait dengan alasan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Betul, keputusan tunggal ada di FIFA. Tidak pernah terlintas sedikit pun dari PSSI maupun pemerintah bahwa kita mau mundur dari drawing atau official draw, apalagi mau mundur dari pencalonan Piala Dunia U20. Terlalu banyak sudah investasi yang kita keluarkan. Kita sudah menanti untuk Piala Dunia ini bisa dilaksanakan. Terlalu banyak sudah partnership dan partisipasi dari seluruh stakeholder yang sudah bekerja keras menyukseskan ini. Jadi tidak mungkin ada kesengajaan dari kita untuk mundur. Saya yakin pemain juga kecewa karena ini yang kalian tunggu-tunggu dengan latihan pada tesnya kemana aja, bos, tesnya ke Korea, ke Spanyol, kemana. Pupus sudah impian tim Garuda Muda untuk berlaga di Piala Dunia U20. Tak hanya pemain, pelatih dan ofisial, duka atas batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia juga dirasakan orang tua para pemain timnas U20 Indonesia. Salah satunya orang tua penjaga gawang timnas Erlangga Setio Dwi Saputro. Prasetya dan Suhartini, orang tua Erlangga, menyayangkan batalnya gelaran Piala Dunia di Indonesia. Selain kesempatan langka, 3 tahun terakhir, Erlangga sudah menjalani pemusatan latihan dan menjalani uji tanding di luar negeri. Sebagai orang tua sangat kecewa, Mas, karena selama ini TC kalau Erlangga TC-nya hampir sudah 4 tahun. Kita menanti Piala Dunia, Indonesia kan tuan rumah. Jadi kita anak-anak itu latihannya TC kemana-mana. Selama ini TC-nya selalu di luar negeri selama hampir 4 tahun ya. Jadi kita itu mempersiapkan semuanya, nggak taunya dealnya nggak jadi kan. Kasihan kan anak-anak. Orang tua gelandang Arhan Fikri, Tommy Harno, juga merasakan kekecewaan yang sama. Latihan panjang dan cita-cita bermain di ajang bergengsi kandas dalam sekejap. Selain batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, orang tua Arhan khawatir akan sanksi FIFA lainnya. Ada pembatalan ini, kami sebagai orang tua pastinya kecewa. Kecewa karena apa? Persiapan mereka itu bukan hanya sekedar persiapan,
Jadi lebih kurang ada 2,5 tahun lah mereka mempersiapkan itu. Dan itulah salah satu cita-cita pemain sepak bola profesional apabila sudah bisa ikut dalam Piala Dunia, artinya profesional mereka dan cita-cita mereka sudah berhasil. Batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia memang mematahkan banyak hati. Tetapi publik yakin mental punggawa Timnas U20 kuat. Motivasi dan dukungan dari banyak pihak dibutuhkan agar Garuda Muda bangkit dari kesedihan dan menjadikan pengalaman pahit sebagai pijakan untuk bisa terbang lebih tinggi. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Sejumlah pejabat kompak mengaku punya barang KW alias tiruan setelah ketahuan hidup mewah. ICW pun menilai alasan itu dilontarkan pejabat untuk berkelit. KPK menyita barang-barang mewah milik tersangka dugaan gratifikasi, yaitu mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun, saudara. Tetapi Rafael menyebut sebagian besar tas branded tersebut adalah barang tiruan alias KW. Soal alasan barang KW juga pernah dilontarkan oleh Sekda Riau, SF Haryanto, saat publik menyoroti gaya hidup mewah sang istri. Indonesia Corruption Watch menyebut alasan barang KW kerap jadi pilihan pejabat untuk berkelit. Ya biasalah kalau sudah terdesak ya, sudah diketahui publik bahkan oleh penegak hukum, biasanya rame-rame itu akan berkelit bahwa ini bukan barang saya, bahwa barang saya ini KW, tiruan, dan lain-lain. Tapi rasanya nanti kalau sudah diproses penegak hukum, menurut saya memang pembuktiannya nanti di pengadilan ya. Nanti yang bersangkutan harus membuktikan bahwa apa yang dimiliki, apa yang sudah disita, apa yang ada di laporan LHKPN, ataupun yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, itu harus dibuktikan bahwa itu memang diperoleh dengan cara-cara yang legal gitu, bukan dari kejahatan korupsi, pencucian uang, dan lain-lain. Saudara, pasca ditetapkan tersangka kasus gratifikasi, KPK menggeledah rumah mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Tak hanya uang tunai, puluhan tas mewah pun disita dari rumah Rafael. Fotokopi sertifikat juga diambil. Kemudian ada satu sepeda Brompton saya, itu Brompton sudah lama, itu juga diambil. Kemudian tasnya istri saya, ada perhiasan istri saya juga, cincin dan gelang yang dipakai sehari-hari, itu juga disita. Kemudian yang saya sedih itu uang tunai. Rumah mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo digeledah KPK. Penggeledahan dilakukan pasca KPK menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus gratifikasi. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebut telah menyita sejumlah uang tunai dan puluhan tas mewah dari rumah Rafael Alun Trisambodo. Nantinya, hasil sitaan tersebut akan dijadikan barang bukti oleh KPK terkait kasus Rafael. Kami telah melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka ini, dan dari proses ini kami peroleh bukti sejumlah uang tunai dan juga beberapa tas, saya kira jumlahnya puluhan, yang diduga bermerek internasional. Dan tentu berikutnya akan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara ini. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo membenarkan sejumlah barang miliknya yang disita KPK. Penggeledahan yang dilakukan KPK pada Senin malam. Rafael menyebut di antara barang yang disita adalah bukti perolehan aset serta sepeda Brompton.
Selain itu, tas mewah dan sejumlah perhiasan milik istrinya juga turut disita KPK. Namun Rafael mengklaim sebagian besar tas milik istrinya bukanlah barang asli, melainkan tiruan yang nilainya rendah. Tapi kalau bicara nilai tas, dari 70 tas yang disita oleh KPK, itu mungkin paling banyak hanya 8 atau sampai 10 yang asli. Sisanya semuanya KW. Nanti biarkan mungkin pihak KPK yang bisa melihat itu, apakah itu asli atau tidak. Kejanggalan sumber harta Rafael Aluntri Sambodo pertama kali terungkap akibat pusaran kasus penganiayaan yang menyeret putranya Mario Dandi. Istri serta anak sang mantan pejabat pajak ini juga turut diperiksa KPK. Rafael diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun terakhir dan kasusnya kini telah naik tahap penyidikan. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana, Pak? Sementara itu, saudara, kondisi korban penganiayaan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi masih dalam perawatan intensif. Lewat akun Twitternya, saudara, Ayah David kembali membagikan foto kondisi terkini kesehatan David Ozora. Ayah David menuliskan kalimat dalam bahasa Inggris untuk menyemangati kesehatan putranya, saudara. Ayah David salah satunya menuliskan bahwa saat sulit akan menciptakan sosok pria yang kuat, dan sosok yang kuat menciptakan saat-saat yang bahagia. Usai jeda di Kompas Malam, saudara, gagal berlaga di Piala Dunia, pelatih timnas Sintayong resmi membubarkan tim nasional U20. Lalu apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh federasi? Kita ulas usai jeda hanya di Kompas Malam. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Lihat Papa tuh, kayak bercermin. Mirip banget. Pas Papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan Papa, hidup lebih sehat. Apalagi aku keturunan yang lebih berisiko. Tropicana Slim, untuk manisnya hidup lebih lama. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna, mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja Ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih Ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Capek, kurang ion, stop. Tarik nafas. Minum Isoplas Koko. Baru nih, isotonik yang seenak kelapa muda Thailand plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplas Koko baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand. Ini baru Excellent Koko with Isoplas Koko. Excellent Hydration dari Wingspot. Setelah kerja seharian, ibadah
harus terus disempurnakan. Saat sakit kepala, cepat minum Bodrek saat berbuka. Dapat diminum sebelum makan. Mari sempurnakan ibadah kita. Bodrek terus menangkan harimu. Aku pakai Detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Saya hadir di Gelora Bung Karno untuk memberikan semangat kepada tim U20. Ini akan dibubarkan ya pemain. Saudara, Timnas U20 Indonesia hari ini menggelar latihan terakhir sebelum dibubarkan. Presiden Joko Widodo pun memantau langsung proses latihan yang digelar bersama dengan Timnas U22 ini, saudara. Untuk para pemain jangan berlarut dari dalam kesedihan, karena persiapan kita juga bukan di sini aja. Belum berakhir sampai sini karena kita juga masih muda dan masih banyak pertandingan-pertandingan untuk kedepannya yang bakal kita hadapi. Kapten Timnas U20 Muhammad Ferrari menyampaikan apa pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Timnas U20 saat bertemu dengan Joko Widodo di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertemuan ini sekaligus pengumuman Timnas U20 dibubarkan. Kepastian dibubarkannya Timnas U20 disampaikan pelatih Timnas Shin Tae-yong di tengah sesi latihan di Stadion Gelora Bung Karno. Lantas, apa rencana para pemain setelah Timnas U20 batal berlaga dan dibubarkan? Salah satu pemain Hoki Caraka menyebut, rencananya pemain Timnas U20 akan digabung dalam satu tim untuk tetap mengasah kemampuan dan bisa ikut berkompetisi. Hoki menyebut pembentukan satu tim ini adalah rencana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan mereka. Tadi Pak Presiden berencana anak-anak Timnas U20 ini akan digabungkan dalam satu tim biar chemistry kita nggak hancur, karena kan kita kemarin seminggu pulang terus kumpul lagi kan pasti chemistry hilang lagi. Mungkin itu masih dalam rencana, semoga bisa terwujud aja. Artinya tetap mengasah skillnya ya? Iya. Nanti Piala Dunia di masa depan. Ya semoga kita bisa membuktikan bukan tuan rumah lagi, semoga kita bisa lolos kualifikasi biar. Setelah batal jadi tuan rumah dan Timnas U20 yang dibubarkan, Indonesia masih menanti sanksi dari FIFA. Presiden Jokowi pun sudah memerintahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus bernegosiasi agar Indonesia tidak disanksi FIFA setelah batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Saya sudah memerintahkan kepada Ketua Umum PSSI untuk menyiapkan blueprint, menyiapkan peta jalan transformasi sepak bola Indonesia untuk segera disampaikan kepada FIFA dan juga untuk berkomunikasi terus dengan FIFA, baik dengan Presiden FIFA maupun dengan Konsil, agar kita tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Dan dihapusnya status tuan rumah Piala Dunia U20 2023, otomatis tak ada tempat bagi skuad Garuda Nusantara untuk tampil di ajang 2 tahunan tersebut. Meski demikian, para pemain Timnas U20 tetap menaruh asa kepada pemerintah dan PSSI agar mereka masih bisa tetap berlaga dan berkompetisi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, lalu bagaimana nasib Timnas U20 pasca dibubarkan dan seperti apa peluang Indonesia lolos dari sanksi FIFA? Kita perbincangkan dengan pengamat sepak bola Bang M. Kusnaini atau disapa Bungkus. Selamat malam Bungkus, selamat
sehat, salam sehat. Selamat malam, Bung Yasir. Bungkus, kalau kita lihat ini resmi dibubarkan, tentu jadi kesedihan tersendiri, utamanya bagi timnas U20 nih. Tapi tentu tidak boleh berlarut-larut, kan harus tetap bangkit kembali begitu. Pertanyaannya, apa langkah yang harus dilakukan? Langkah konkret lah yang harus dilakukan agar aset timnas U20 ini tidak terbengkalai begitu. Iya, ada beberapa langkah menurut saya yang penting dilakukan. Yang pertama, secara psikologis, PSSI perlu membantu para pemain ini untuk memulihkan ya. Karena bagaimanapun kehilangan kesempatan bermain di Piala Dunia hanya beberapa bulan sebelum event digulirkan, itu rasanya seperti dibanting kalau menurut saya. Itu sangat keras bantingannya dan pasti akan sangat memukul mental para pemain. Perlu dibantu para pemain ini dipulihkan mentalnya supaya mereka siap untuk menjalani kehidupan pasca dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, PSSI mungkin juga perlu memberi ruang bagi pemain-pemain yang mungkin punya cita-cita lain selain berkarir di sepak bola. Misalnya tadi ada yang menginginkan berkarir sebagai aparatur negara, entah itu kepolisian, entah itu TNI. Perlu dibantu mungkin melalui jalur prestasi ya, karena kita tahu bahwa ada jalur prestasi juga yang biasanya diberikan kepada mereka yang punya prestasi. Pemain ini memang belum sempat menunjukkan prestasinya di Piala Dunia, tapi mereka terpilih dalam skuad Piala Dunia itu juga harus dimaknai sebagai prestasi tersendiri gitu ya. Nah ini yang harus diakomodasi. Tapi sesungguhnya ada yang jauh lebih penting dari itu. Yang jauh lebih penting itu adalah karena sebagian besar pemain ini pada dasarnya menentukan pilihan untuk berkarir melalui sepak bola. Anak-anak muda ini kenapa sejak usia muda itu meniti karir sebagai pemain? Karena cita-cita tertingginya pada akhirnya adalah berkarir sebagai pemain profesional, hidup sebagai pemain sepak bola profesional. Nah ini harus menjadi perhatian betul bagi PSSI. Jadi PSSI jangan hanya sibuk dengan transformasinya, tapi salah satu bagian dari transformasi itu adalah memberi ruang bagi pemain-pemain muda ini berkompetisi. Dan itu yang jadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ya Bungkus, bahwa tadi juga kita dengarkan di paket berita sebelumnya bahwa Hoki Caraka menyatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden Jokowi akan membentuk satu tim dari skuad timnas U20 ini sehingga mereka bisa berkompetisi lagi begitu, mengikuti ajang-ajang ataupun berlaga lagi. Apakah kemungkinan itu bisa terrealisasi? Begini, yang saya maksud itu bukan super tim seperti yang dibayangkan oleh Hoki Caraka atau mungkin pemain yang lain ya. Pembentukan super tim semacam itu mungkin sudah agak apa ya, idenya sudah tidak lagi modern pada saat ini, sudah ide lama ya. Jadi pembentukan tim seperti Primavera, dulu Barretti, itu kan kurang lebih sama seperti yang dibayangkan gitu ya. Menurut saya sekarang sudah tidak tepat lagi. Karena sebagian besar pemain yang ada di timnas U20 saat ini adalah pemain yang sudah menyandang status profesional. Mereka sudah terikat kontrak oleh klubnya masing-masing. Jadi termasuk kapten tim yang sudah masuk di Persija ya. Jadi kalau tiba-tiba diambil dari tim Persija dan harus masuk tim itu, dia punya persoalan hukum dengan klubnya saat ini. Ada Ferrari, ada Kakang, ada Robby Darwis, ada Marcelino. Banyak sekali pemain yang sudah berstatus pemain profesional. Itu ide lama yang sudah tidak lagi tepat diterapkan di zaman sekarang. Dan berarti kemungkinan besar tidak akan terrealisasi ya tadi seperti yang disampaikan bahwa akan membentuk tim kembali ya. Maksud saya begini, jadi yang dibangun oleh PSSI adalah kompetisi di bawah usia 20 tahun. Itu yang selama ini harus dibangun oleh PSSI sehingga pemain-pemain ini punya ruang untuk berkompetisi. Dan itu bukan hanya pemain yang sekarang ada di skuad timnas U20, tapi juga ada ribuan pemain lain di luar timnas sekarang, di luar skuad timnas, yang sesungguhnya juga membutuhkan kompetisi. Jadi anak-anak usia 20 ini tidak semuanya punya keberuntungan seperti Ferrari, Marcelino, yang sudah bisa masuk tim profesional ya. Masih banyak yang saat ini kompetisinya baru kompetisi level elit profesional, akademi, masih akademi gitu ya, atau kompetisi junior. Nah mereka harus dibuat kompetisi supaya mereka tetap bisa mengasah kemampuan dan menjaga mimpinya untuk menjadi pemain profesional suatu hari nanti. Nah itu mengakomodirnya seperti apa Bungkus? Terlebih kalau kita lihat informasinya juga dari timnas U20 ini sebagian kalau tidak salah ada 7 pemain begitu yang nantinya akan dialihkan ataupun digabungkan dengan timnas yang akan berlaga di SEA Games nanti. Kemudian nasib pemain timnas yang lain ini seperti apa mengakomodirnya? Iya, sebagian sudah ada yang masuk di tim senior, di tim profesional ya. Tapi masih banyak yang statusnya masih sebagai pemain pelapis, sehingga berkompetisinya jarang.
Yang betul-betul mendapat kesempatan rutin bermain kan hanya Ferrari, kemudian Marcelino sebelumnya di Persebaya, Arhan Fikri di Arema, Kakang, Robby Darwis, tapi tidak semuanya punya kesempatan yang sama. Karena itu tetap harus ada kompetisi namanya tim tim cadangan atau tim pelapis atau tim B, yang itu sebetulnya seiring berjalan dengan kompetisi tim utamanya liga. Jadi ada Liga 1, U20 atau U21 supaya anak-anak muda ini punya ruang untuk tetap berkompetisi. Ini bukan ide baru, di Eropa semuanya juga sebagian besar begitu. Cuma Indonesia dari dulu tidak konsisten menerapkan. Pernah ada tapi tidak konsisten. Nah, Pak Erik sekarang sebagai Ketua Umum PS yang baru harus konsisten membangun sistem kompetisi itu yang terstruktur dari seniornya ke 20, ke 18, ke 16, lalu masuk ke level pembinaan usia muda di grassroots. Ini kan tuntutannya adalah ataupun yang Anda dorong adalah bagaimana membentuk kompetisi yang profesional begitu untuk U20. Tapi di sisi lain kita kan masih dibayang-bayangi oleh sanksi FIFA yang kemungkinan besar kompetisi juga tidak bisa dilakukan, Bungkus. Ini persoalan lain. Jadi pada saat bersamaan kita mencoba menyembuhkan persoalan luka para pemain timnas U20, kita di sisi yang lain, terutama di PSSI, harus berusaha keras kepada FIFA melakukan diplomasi, melakukan komunikasi untuk meyakinkan FIFA bahwa apa yang terjadi kemarin itu sesungguhnya bukan mewakili gambaran tentang sikap sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Jadi standing position kita pada dasarnya menurut saya sebagian besar itu sesungguhnya menginginkan Piala Dunia tetap digelar di Indonesia. Bahwa memang ada yang menolak, itu kita akui sebagai fakta. Tapi kalau dibaca secara keseluruhan, secara utuh, mayoritas rakyat Indonesia sesungguhnya lebih menginginkan Piala Dunia tetap digelar di Indonesia. Jadi FIFA tidak boleh mengambil hanya dari pemberitaan media, hanya dari selembar, 2 lembar surat yang mereka terima, tapi utuh melihat persoalannya. Nah, supaya bisa melihat secara utuh, itu tugasnya PSSI meyakinkan FIFA. Seberapa besar peluang Erick Thohir akhirnya bisa meyakinkan FIFA? Karena saat ini memang yang tengah dilakukan adalah lobby-lobby kepada FIFA sehingga sanksi, kalau bisa kita lolos dari sanksi FIFA, Bungkus. Ya, saya punya keyakinan cukup kuat karena begini, FIFA akan menjatuhkan sanksi berat kalau Indonesia menolak menyelenggarakan. Tapi Indonesia kan tidak menolak menyelenggarakan. Indonesia tetap siap menyelenggarakan. Bapak Presiden bahkan dalam pernyataan terakhirnya sebelum Pak Erik berangkat menemui Presiden FIFA menyatakan Indonesia siap menerima siapapun negara yang sudah lolos. Dan Indonesia berarti tidak menolak, siap. Hanya saja tampaknya ada beberapa persyaratan atau kondisi yang ditetapkan oleh Indonesia untuk mau menggelar itu. Nah, itu yang mungkin ditolak oleh FIFA karena FIFA maunya tanpa syarat. Nah, kan beda antara yang benar-benar menolak dengan yang mau menyelenggarakan tapi ada syarat. Jadi ini bisa jadi sebuah celah ya untuk lobby-lobby yang dilakukan Ketum PSSI ya, sehingga kalau bisa lolos dari sanksi FIFA ya. Ya, harapan saya sih sanksinya hanya administratif. Kalaupun ada mungkin paling berat sanksinya denda. Bukan sanksi larangan keikutsertaan Indonesia di event internasional. Apalagi event internasional usia muda. Ini anak-anak U20 akan semakin terpukul lagi kalau usia mudanya pun nggak boleh ikut. Karena anak-anak U20 sekarang adalah anak-anak yang berpeluang ikut kualifikasi untuk Olimpiade. Anak-anak yang berpeluang 1-2 tahun lagi main di SEA Games atau Asian Games. Terutama Olimpiade kualifikasi. Jadi saya pikir jangan sampai mereka kehilangan harapan, sudah kehilangan Piala Dunia, kehilangan pula kesempatan ikut Olimpiade. Itu sangat menyakitkan bagi mereka. Baik, kita nantikan ya seperti apa lobby-lobby PSSI terkait dengan sanksi. Tentu saja harapan kita bersama nih, kita lolos dari sanksi FIFA. Di sisi lain memang perlu ada langkah konkret ya, seperti yang disampaikan Bungkus, agar talenta muda di Timnas U20 ini bisa tetap terakomodir dan mereka tetap berprestasi ya. Terima kasih pengamat sepak bola Bungkus telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat. Salam sehat. Dan saudara, selepas jeda Kompas Malam masih punya informasi lain, yaitu hati-hati penipuan berkedok perjalanan ibadah umroh. Masyarakat diminta untuk cermat dalam memilih agen perjalanan. Kami akan sajikan ulasan lengkapnya usai jeda hanya di Kompas Malam. Seruin terus. Paket Telkomsel Prabaya. Ngegame, nonton, konten, dan teleponan jadi seru terus-terusan. Dari Telkomsel. Wah,
Makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan stanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Lihat papa tuh kayak bercermin, mirip banget. Pas papa kena diabetes, giliran aku jadi cerminan papa hidup lebih sehat. Apalagi aku keturunan yang lebih berisiko. Terapikan Asli untuk manisnya hidup lebih lama. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Jacklot Ramadan Tour 2023 menghadirkan ratusan clothing brands tanggal 25 Maret sampai 2 April 2023 di Cikarang, Cikupa, Balikpapan, dan Padang. Beli baju lebaran, ya di Jacklot aja. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Reza, Steffi, Marcel, dan Kinan mengeksplorasi wisata laut Indonesia. Let's go! Mulai dari berburu sunrise dan sunset di Labuan Bajo, beach hopping di pesisir Lombok, hingga main personal watercraft bareng teman-teman Tripwi ke Pulau Bidadari. Jalan-jalan, wisata laut Indonesia buat mata terpana. Minggu 2 April, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Ada kebersamaan dan tradisi sehat yang tak pernah berubah. Buka puasa dengan kebaikan air kelapa. Hydro Coco, air kelapa asli bantu jaga imun tubuh. Hydro Coco. Rasa lapar saat puasa kadang naik kadang turun, tapi gula darah harus tetap stabil. Bersama Diabetasol, dengan Vita Digest-nya, kontrol gula darahku. Bikin kenyang lebih lama, jadi lancar puasanya. Diabetasol. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Babak perempat final DFB Pokal dimulai. Die Adler Eintracht Frankfurt bertekad memutus tren negatifnya demi melaju ke babak selanjutnya. Saat bertemu dengan Die Eisserden FC Union Berlin yang kuat dalam taktik counter attack. International match DFB Pokal Eintracht Frankfurt versus FC Union Berlin. Selasa 4 April pukul 10.50 malam live di Kompas TV. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam Saudara. Banyaknya kasus penipuan haji dan juga umroh membuat kelompok bimbingan ibadah haji resah. Mereka berharap Kementerian Agama menertibkan biro haji yang nakal. Untuk mencegah penipuan haji dan umroh, jemaah diminta agar pendaftaran haji ataupun umroh ini sebaiknya melalui Kementerian Agama, Saudara. Calon jemaah juga diharapkan tidak tergiur dengan tawaran biaya haji umroh murah yang biasanya digunakan calo untuk memikat korban. Agar tidak ada lagi korban penipuan haji dan juga umroh, diharapkan Kementerian Agama segera mengambil langkah yang tegas.
Agar tidak ada penipuan, harus daftar di Kementerian Agama. Setelah kumpul di Kementerian Agama, ikut biru siapa? Agar menertibkan biru-biru ya umroh ini. Saudara, sejumlah jemaah umroh seperti yang kami hadirkan ini saudara, di mana mereka terlantar selama 1 bulan di Mekah, Arab Saudi. Mereka diduga tidak diurus kepulangannya oleh agen travel. Tangis para korban jemaah umroh pun tak terbendung karena ditelantarkan lebih dari 1 bulan saudara, tanpa adanya penjelasan dari travel di PT Naila Shafa'ah Wisata Mandiri. Menurut Polda Metro Jaya, ada ada 2 modus para pelaku, yakni menghimpun dana korban dan diputar menjadi aset dan memberangkatkan korban, tetapi ditelantarkan di Mekah. Bersabar, udah. Saudara, polisi kembali mengungkap bisnis perjalanan umroh bermasalah. Ratusan orang tertipu iming-iming paket promo harga murah. Tidak sedikit saudara kerugian akibat kasus ini saudara. Kami hadirkan beberapa datanya saudara. Yang pertama, di bulan Maret 2023 ini baru saja terjadi, polisi mengungkap penipuan perjalanan umroh oleh PT Naila Shafa'ah Wisata Mandiri saudara. Sejauh ini jumlah korban dari penipuan dari PT ini mencapai 500 orang dengan kerugian tidak main-main saudara. Angkanya lebih dari 91 miliar rupiah. Tidak hanya satu, namun sudah banyak penipuan terjadi. Kami rangkum lagi sebelumnya, yaitu di bulan Februari 2023. Ada seorang perempuan berinisial CVG. Ini visualnya saudara. Dia menipu calon jemaah umroh dengan menawarkan biaya perjalanan umroh yang murah. Totalnya ada 106 orang yang menjadi korban saudara, dengan kerugian juga angkanya tidak main-main saudara, 1,8 miliar rupiah. Nah, satu lagi tidak sampai di sini saudara. Sebelumnya di akhir tahun lalu tepatnya saudara, yaitu di Desember 2022, polisi menangkap pelaku yang berinisial RAP. Ini dia saudara. Nah, ia merupakan pelaku penipuan paket 322 paket tiket umroh. Pelaku menjanjikan kepada agen travel harga tiket pesawat di bawah harga pasaran. Ada 4 agen travel umroh dan haji yang di Jakarta menjadi korbannya dengan kerugian saudara, angkanya di 2,2 miliar rupiah. Dan di Reskrimum Polda Metro Jaya pun menyebut salah satu tersangka kasus penipuan dari travel umroh PT Naila adalah residivis kasus yang sama. Nah, karena berstatus residivis saudara, tersangka bernama Mahfudz akhirnya mengganti nama agar tidak ada yang curiga. Dengan nama baru, tersangka ternyata kemudian membuka 316 cabang travel umroh di seluruh Indonesia. Tapi hanya 48 cabang yang berizin. Mahfudz juga menawarkan kepada pemilik cabang dengan janji atau hadiah agar tiap cabang bisa membawa banyak jemaah menggunakan travel miliknya. Terdiri atas 3 modus operandi, ini titik masuknya. Dan ternyata kami temukan 24 LP laporan polisi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yang 75%-nya ini dilakukan oleh PT Naila ini. Ya, sehingga kerugiannya mendekati 100 miliar. Sekali lagi yang menjadi catatan di sini, ini baru wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ya. Sedangkan PT Naila ini ya, itu memiliki 316 cabang. Travel ini memalsukan QR code. Ya. Jadi jamaah itu ada QR code-nya di sini seperti barcode ya. Tapi ini sangat fatal karena berisi tentang data-data jamaah, hotelnya di mana dan. Tapi ini antara foto dengan QR code itu berbeda. Ini jemaah yang sudah pernah berangkat. Jadi kalau hilang nanti di di Arab Saudi sana susah dideteksi. Pertanyaan selanjutnya saudara, bagaimana agar kita calon jemaah ini tidak menjadi korban penipuan travel umroh? Kita tanyakan lebih dalam kepada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Selamat malam Triksi.
Triksi, sebenarnya modus yang dilakukan oleh penipu travel agen umroh ini apa dan apa caranya agar kita bisa lolos dari penipuan ini, Triksi? Ya, selamat malam Yasir dan juga saudara. Sebenarnya ada beberapa kriteria yang menjadi incaran bagi para penipu atau travel agent bodong ini untuk mengajak atau mengikat para korbannya untuk bisa memberikan dana ataupun juga ikut dalam tawarannya untuk ibadah haji umroh ataupun juga ibadah umroh begitu. Seperti misalnya dari para agen ini mengincar atau memilih masyarakat yang memang sudah berusia di atas 60 tahun ke atas. Ini sangat mudah ketika ditawarkan beberapa promo, kemudian juga paket-paket umroh yang masuk akal menurutnya. Kemudian juga ini mengincar masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Mengingat bagaimana pedagang ini bersusah payah menabung untuk dapat melakukan ibadah umroh, sehingga ketika ditawarkan dengan bonus ataupun iming-iming promo dari ibadah umroh ini, sehingga ini dapat tergiur atau mudah sekali tergiur begitu. Dan juga yang menjadi modus operandi ini adalah bagaimana para agen travel ini menawarkan paket umroh keluarga dengan bonus atau promo fantastis. Seperti misalnya ditawarkan oleh PT Naila Safaah Wisata Mandiri ini, yakni dengan bisa mengajak 9 orang atau 9 orang untuk ikut atau membeli paket umroh ini, nanti akan ada bonus atau diberikan satu promo ibadah umroh gratis. Jadi ini yang kemudian menjadi promo fantastis yang ditawarkan juga oleh agen travel. Selain itu iming-imingnya adalah bagaimana nanti para calon jemaah ini bukan hanya ibadah umroh saja, tapi ada paket wisata yang menempel dengan paket ibadah umroh. Jadi nanti di sana juga bisa melakukan wisata ke destinasi lain, seperti misalnya ke Dubai. Dan ini juga dibanderol dengan harga yang cukup murah yang ditawarkan kepada para calon jamaah, yakni dari 30 sampai 38 juta rupiah saja untuk 15 hari. Jadi melihat bagaimana ini iming-iming modusnya yang ditawarkan kepada masyarakat yang tadi sudah saya sebutkan kriterianya, tentu ini membuat para calon jamaah mudah sekali tergiur begitu ya. Melihat ini menjadi celah yang cukup besar bagi para penipu atau agen travel ini, sehingga diimbau kepada masyarakat ataupun juga kepada saudara yang memang saat ini sedang melakukan pencarian, memilih ataupun akan memilih agen travel untuk memberikan pelayanan terhadap ibadah umroh maupun juga ibadah haji saudara. Ada beberapa tips kemudian yang bisa dipelajari dan juga diperhatikan. Seperti halnya yang pertama adalah tidak terbuai dengan iming-iming harga murah. Seperti yang tadi dijelaskan terkait dengan kriteria maupun juga celah yang cukup besar yang diincar oleh para agen travel ini adalah dengan menawarkan paket ibadah umroh yang murah, paket ibadah haji yang murah, kemudian fasilitasnya yang masih bagus begitu ya, ditambah dengan promo yang fantastis. Ini patut dicurigai ketika ada tawaran seperti itu dengan harga yang cukup murah atau di luar sewajarnya, karena mengingat bagaimana akomodasi seperti transportasi maupun juga penginapan ini nanti membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi ketika ada paket yang tidak masuk akal, sepatutnya ini dicurigai begitu. Lalu kemudian berikutnya adalah harus melakukan pengecekan izin atas agen travel tersebut. Karena untuk agen travel yang akan memberikan pelayanan baik ibadah umroh maupun juga ibadah haji, ini harus memiliki izin yang sudah terdaftar atau sudah memiliki izin resmi di Kementerian Agama. Ini juga bisa langsung Anda cek langsung di website Kementerian Agama yang memberikan daftar maupun juga list siapa saja atau agen travel mana saja yang sudah terdaftar di list Kementerian Agama yang secara resmi dapat memberikan pelayanan ibadah umroh maupun juga ibadah haji. Lalu selain itu juga dapat melakukan pengecekan terkait dengan kantor dari setiap agen travel. Ketika ada agen travel yang menawarkan, Anda bisa langsung mengecek kantor agen travel tersebut apakah mencurigakan ataupun berada di tempat yang sesuai begitu ya, atau dapat dipercaya. Selain itu juga yang tidak kalah penting adalah melakukan pengecekan terkait dengan riwayat dari baik dari agen travel maupun juga dari travel yang menawarkan paket umroh maupun juga ibadah haji tersebut. Karena mengingat bagaimana kasus dari travel
dari travel atau PT Naila Sapaah Wisata Mandiri yang ternyata memang pemiliknya ini sudah pernah melakukan penipuan serupa dengan agen travel. Maka dari itu ini yang juga harus diperhatikan oleh saudara, mengecek kembali riwayatnya seperti apa layanan dari ibadah umroh maupun juga ibadah haji yang sudah diberikan oleh agen travel tersebut atau travel tersebut. Kemudian juga bisa menanyakan kepada jemaah lainnya yang sudah atau sempat sebelumnya melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji melalui agen travel tersebut. Ini yang kemudian beberapa hal yang bisa dipelajari ataupun diperhatikan oleh saudara pada saat memilih agen travel maupun juga travel-travel yang resmi yang bisa dipilih untuk melakukan ibadah umroh maupun juga ibadah haji. Setidaknya dari catatan situs resmi Kementerian Agama ada 2.000 lebih penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan juga ada 478 lebih penyelenggara ibadah haji khusus yang memang sudah resmi terdaftar di website Kementerian Agama. Yasir. Baik, terima kasih Triksi Valencia atas informasi tipsnya. Ini bisa kita terapkan bersama ya, sehingga pemirsa Kompas TV juga tentu tidak akan menjadi korban penipuan dari travel umroh ataupun haji, saudara. Dan saudara, selepas jeda, Kompas Malam masih punya banyak informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, polisi menangkap seorang pria di Tulang Bawang, Lampung yang tega meracuni istrinya hanya karena ingin menikahi adik iparnya sendiri. Kalau bisa besar, kenapa nggak dikejar? Kalau bisa lebih, kenapa berhenti? Terus buat gebrakan, dobrak semua rintangan. Terus berani buat jadi besar. Magnum Filter, berani besar. Ramadan ini gue bersyukur kita bisa bertemu kembali. Bersyukur untuk kebersamaan, penuh semangat, penuh keceriaan. Bersyukur hari ini dan esok manis kemenangan pasti kita dapatkan. Bersyukur Top Coffee selalu hadir menemani kita. Dari Wingspot. Kalau bisa besar, kenapa nggak dikejar? Kalau bisa lebih, kenapa berhenti? Terus buat gebrakan, dobrak semua rintangan. Terus berani buat jadi besar. Magnum Filter, berani besar. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang! Ekonomi Power Liquid Serai baru! Setetes, bersihkan semua bau sadis. Swagger! Ekonomi Power Liquid Serai, bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Sorry, telat. Kalau flu, minum Bodrex Flu. Nanti ngantuk, nggak bisa kerja. Bodrex Flu nggak bikin ngantuk. Formulanya efektif, redakan flu, pilek, bersin, hidung tersumbat. Bodrex Flu, ahlinya redakan flu tanpa ngantuk. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Jauh di mata namun dekat di Seruin terus! Pakai Telkomsel prabayar. Ngegame, nonton, konten, dan teleponan jadi Seru terus-terusan! Dari Telkomsel. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah!
Kualitas menyala dari waktu ke waktu. Gudang Garam Merah, nyalakan merahmu. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Saat sakit kepala, cepat minum Bodrek saat berbuka. Dapat diminum sebelum makan. Mari sempurnakan ibadah kita. Bodrek terus menangkan harimu. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Kualitas menyala dari waktu ke waktu. Gudang Garam Merah, nyalakan merahmu. Saudara, akibat dilanda hujan deras, bukit setinggi 100 meter di Kuningan, Jawa Barat longsor. Detik-detik longsor berhasil direkam oleh warga. Detik-detik terjadinya longsor ini membuat warga desa Cipedes, Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat panik. Mereka takut dan juga mengkhawatirkan warga yang tinggal di dekat bukit tersebut. Material longsoran ke bagian bawah dan nyaris menutup sungai besar Citamiang. Sementara itu, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, BPBD Kabupaten Kuningan langsung melakukan penanganan agar material longsor tidak menimpa puluhan rumah warga. Akibat longsor ini, saudara, 250 jiwa yang tinggal di bagian tengah bukit dan juga bagian bawah bukit terancam longsor. Titik longsor tersebut sangat luar biasa kesulitan untuk alat-alat tersebut karena kecilnya akses jalan, tetapi alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, alat berat bisa sampai kepada titik lokasi dengan selamat. Dan insya Allah akan melaksanakan operasional mulai besok pagi sampai dengan selesai, sampai dengan bisa tertangani secara keseluruhan. Saudara, Polres Tulang Bawang Lampung meringkus suami yang membunuh istrinya dengan memberikan racun di minuman korban. Pembunuhan ini, saudara, dipicu lantaran suami tak dapat restu dari istri untuk menikahi adik kandung korban. Pihak keluarga mencurigai korban dibunuh saat kakak korban dilarang membuka kain kafan oleh pelaku dengan dalih kondisi korban sudah dimandikan. Pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut dan meminta polisi untuk memeriksa kejanggalan jasad korban. Menindaklanjuti hal tersebut, polisi menemukan termos air panas serta racun jenis putasianida, saudara, yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Dari Satreskrim Polres Tulang Bawang telah berkoordinasi dengan Bidokes Polda Lampung yang mana terkait dengan perihal rencana ekshumasi daripada mayat korban, lalu kami akan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian daripada korban berinisial SH ini. Saudara, diduga karena hubungan pendek arus listrik, 2 ruko di kota Semarang terbakar. Selepas jeda, informasinya kami hadirkan untuk Anda. Kalau bisa besar, kenapa nggak dikejar? Kalau bisa lebih, kenapa berhenti? Terus buat gebrakan, dobrak semua rintangan. Terus berani buat jadi besar. Magnum Filter, berani besar. Mau tahu rahasiaku manjakan diri? Baru, Detol Aktif Botani. Terinspirasi dari alam, lembut di kulit, dan melindungi dari kuman. Baru, Detol Aktif Botani. Memanjakanku, melindungi kami. Bencana datang, Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Dan saatnya, Marjan, rayakan manisnya kemenangan.
Kalau bisa besar, kenapa nggak dikejar? Kalau bisa lebih, kenapa berhenti? Terus buat gebrakan, dobrak semua rintangan. Terus berani buat jadi besar. Magnum Filter, berani besar. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Emang Vanish White lebih bagus dari pemutih? Coba aja ibu bandingin. Ayo, kinclongan mana? Bisa ngilangin noda? Pastilah, tapi nggak merusak pakaian, nggak kayak pemutih ibu. Pilih yang beneran putih, Vanish White. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari Siwak, Sea Salt, Tea Tree Oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Kualitas menyala dari waktu ke waktu. Gudang Garam Merah, nyalakan merahmu. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Dari laut yang tercemar, bencana datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna pun menghadang. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Kualitas menyala dari waktu ke waktu. Gudang Garam Merah, nyalakan merahmu. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Saudara, diduga karena hubungan pendek arus listrik, 2 ruko di kota Semarang terbakar. Menurut saksi mata saudara, kepulan asap hitam muncul pertama kali di atas toko pakaian. Tak lama berselang, api cepat membesar, membakar toko pakaian dan menjalar ke toko plastik yang berada di sebelahnya. Petugas damkar terpaksa menggergaji pintu dan memecahkan kaca ruko untuk memadamkan api di bagian dalam. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dugaan sementara saudara, kebakaran ini terjadi karena hubungan pendek arus listrik. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam hanya di Kompas TV Independen terpercaya. Saya Yasir, Nenek Ama, pamit. Selamat malam, salam sehat. Iman, ilmu, dan amal di bulan suci. Tarik faedah dari program-program spesial Kompas TV. Kompas Sahur.